Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida, amma ba'du. Puji dan syukur mari kita sanjungkan kehadiran Allah Ta'ala yang dengan limpahan nikmat karunia-Nya pagi hari ini kita diberikan kesehatan, keafiatan sehingga dapat berkumpul silaturahmi sekaligus tholabul ilmi di pimpinan cabang Katapang Kabupaten Bandung. Yang saya hormati pimpinan cabang Persatuan Islam Katapang beserta seluruh jajarannya yang luar biasa, kompak, seragam. Istrinya juga barangkali Ibu ya. PC istrinya paling mana? Oh, PC istrinya di kantor ya. Oke, para bagian otonom Nusanes, mungkin pemuda, pemudi, hima, ini sareng sadaya para ikhwata iman, para jamaah yang saya lihat begitu banyak antusias menghadiri acara kajian taklim sekaligus insya Allah peresmian kantor ini. Pada kesempatan yang baik ini, ahlan wa sahlan, kita manfaatkan insya Allah selain silaturahmi juga silatul fikri, menghubungkan tali ikatan persaudaraan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Jamiah kita, juga menghubungkan tali ilmu pengetahuan kita, pemahaman pemikiran kita tentang tuntunan ajaran Islam. Insya Allah Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, dengan kita berkumpul ngariung amprok jongho tepang wajah secara langsung akan memberikan manfaat, rahmat dan barokah bagi kita semuanya sebagai wujud tina parentah Rasulullah, man ahabba ayunsato fi rizkihi wa ayunsalahu fi umurihi falyasir rahimahu. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, maka hendaklah selalu menjaga hubungan silaturahmi. Silaturahmi memang banyak caranya, tetapi silaturahmi yang paling efektif, paling bagus, paling utama adalah silaturahmi dengan kita bermuwajahah, berkumpul, bertatap muka, lalu kita saling memberi nasihat. Tidaklah sempurna keimanan seseorang kecuali dengan amal soleh, dan tidak akan sempurna serta istiqomah dalam amal soleh kalau tidak saling menasihati. Dan tidak bisa orang saling menasihati kecuali dalam ikatan kekeluargaan dan silaturahmi. Itulah diantara makna ayat wal asri innal insana lafi khusrin. Semua manusia itu pada dasarnya rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Beriman juga rugi, kecuali orang beramal soleh. Beramal soleh juga akan mudah terputus dan mudah tergoda, jenuh, capek, lelah, bosan, kecuali orang yang watawasau bil haq watawasau
bisobr, saling menasehati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Dan tidak mungkin kita saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran kecuali kalau kita saling bersilaturahmi. Nah, dan silaturahmi itu kunci mempertahankan iman dan amal soleh agar tetap dalam istiqomah. Karena yang susah dalam menjaga keimanan dan amal soleh ini adalah keistiqomahan, kontinuitas. Ada kalanya orang sekarang baik, sekarang soleh, besok salah dan toleh. Itulah sifat manusia, berubah-ubah, mudah tergoda. Maka salah satu benteng pertahanan menjaga godaan itu hendaklah selalu saling berwasiat dalam kebaikan, tetap kebenaran dan dalam kesabaran. Dan orang bisa saling menasihati dalam kebaikan kesabaran kalau orang berkumpul bersilaturahmi. Maka berkumpul bersilaturahmi itu menjadi kata kunci dari istiqomah dalam kebaikan. Itulah kenapa diakhiri ayat kerugian manusia itu dikecualikan iman, amal soleh, dan saling menasihati. Karena itulah Bapak sekalian, di dalam Al-Quran orang diperintahkan banyak berkumpul dalam kebaikan. Sebab tabiat manusia itu senang kumpul ngariung. Al-insanu madaniyun bito'i, kata Imam Ibnu Khaldun. Ari manusia mah boga sifat tabiat asalatnya resep kumpul ngariung. Dalam bentuk kumpul ngariung mah tidak bisa menikmati jalmi kaya raya sorangan di leuweung. Resep teh nikmat teh ternikmat paling ngariung ngumpulung sareng si aman. Dan nikmatna kekayaan, nikmatnya keluarga karena kumpul ngariung. Nah maka al-insanu madaniyun bitobi, manusia mah gaduh sifat tabiat karakter dasarna seneng kumpul ngariung. Maka kumagi seneng kumpul ngariung selalu mengajak orang. Itulah munculnya janten dakwah. Bujeng-bujeng jalmi nu leres, nu soleh. Orang salah, orang jahat pun senang punya teman, banyak orang. Makanya jarang orang jahat sendirian, pasti punya kelompok. Melihat di zaman modern maka kejahatan itu semacam jaringan, namanya mafia itu. Jadi ternyata untuk kejahatan pun orang butuh teman, butuh kelompok, butuh jamaah. Jadi bukan hanya jamaah pangaosan, jamaah begal di ayat. Nu gapleh ge mun nyalira mah muaram ya tuh terus teh. Aya tuh gapleh nyalira. Kumaha aya? Rame gapleh teh lamun seueuran, komo lamun dilombakeun ku RT mah. Nah, itu sifat tabiat manusia. Jadi sudah menjadi karakter manusia itu mencari kelompok dan membuat kelompok. Sebab sudah tabiat al-insanu madaniyun bitobi, manusia mah tabiatna hoyong kumpul ngariung. Bujang-bujang di dunia ke di surga ge hayang kumpul ngariung. Terus maka kan mau asup surga asup neraka juga sama berkelompok, mau sendiri-sendiri Bapak Ibu. Asup surga juga, asup neraka juga nanti berkelompok, berombongan, bukan sendiri-sendiri. Kata siapa Ustaz? Kata Al-Quran. Ayat terang ayatnya, bapak-bapak, ibu-ibu, yang kayak asup surga teh rombongan-rombongan, terang ke? Ah asa nembe Ustaz ngupingna ah leres. Kantos nguping teh atau ngaos dina Quran yen lebet surga teh bakal rombongan-rombongan, asup neraka ge rombongan-rombongan. Aya teu kantos ngaos. Saha cing kantos dikasih hadiah ya. Mangga kumaha Ustaz? Kumaha Ustaz? Masya Allah, tepuk tangan. Nah, ini namanya jamaah
Luar biasa. Di jamaah mana Bapak? Pangladean, insya Allah. Jadi surah Al-Jumat itu beberapa ayat terakhirnya itu pada terakhir, jadi gampil mirarian Bu. Surah Al-Jumat nomor sabaraha? Nah, ayeuna taruh sana. Nomor surat 38. Tepuk tangan buat Ibu tuh. Minimal terang urutan suratnya nomor sabaraha Ibu ya. Sehingga nggak susah nyari ayat tuh. Surah Az-Zumar surah 39. Maka firman Allah, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimat rabbina 'alal kafirin. Bakal digiring jalma-jalma kafir teh asup neraka teh sagolongan tuh. Jadi rombongan akan digiring, akan didorong orang-orang yang kafir masuk ke dalam neraka itu berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Dipanggil nanti, wahai ahli neraka golongan koruptor. Nah, gitu. Ayo masuk. Sudah ditunggu itu oleh api neraka. Digiringlah ahli neraka dari golongan koruptor. Wahai golongan pembegal, perampok, seseorang yang melakukan korupsi, masuklah kalian di dalam neraka. Digiring lagi berkelompok. Dalam hadis mah disebutkan digiringnya juga ada yang berdasarkan Tuhan sembahannya. Siapa yang menyembah bulan, kumpul ke sini semua, tuh masuk nerakanya di sana. Siapa yang menyembah patung, kumpullah kalian, itu pintu nerakanya di sana. Begitu pula nanti ahli surga, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dan bakal digiring orang-orang yang ahli surga itu, orang-orang yang takwa, ke surganya berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha, sampai ketika masuk ke surga itu, wa futihat abwabuha, dan pintunya telah terbuka. Wa qala lahum khazanatuha, maka berkatalah penjaga surga itu. Apa katanya Bapak Ibu? Perkataan penjaga surga, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat ya, sukses ya kamu semua, silakan segera masuk surga dengan kekal abadi di dalamnya. Subhanallah. Tidak tahu Bapak sekalian, kita akan termasuk yang digiring ke neraka atau digiring ke surga. Insya Allah kalau kita kumpulnya di majlis ilmu, di majlis taklim, di jamiah, kita semuanya berharap dan optimis kita termasuk orang yang digiringnya ke surga, walaupun mungkin benten golongan anak tersawios, terus ada imam golongan mana wae asal luka surga, badai golongan di payu, di tengah, di pengker, sesuai sarang amalan-amalanana, daripada pangpayuna tapi kena neraka. Wios pangpengker nagi asal ke surga, terus tuh. Nah, maka sifat tabiat manusia diciptakan Allah, jangankan di dunia, di akhirat juga akan berkelompok. Kita tidak tahu akan dipanggil ke surga dari pintu yang mana, karena kata Rasulullah, setiap ahli surga di pintu dipanggil oleh pintu masing-masing. Maka di surga ada pintu sholat, pintu saum, pintu zakat, pintu haji, pintu sedekah. Setiap amal soleh ada pintu masuknya. Maka kata Rasulullah,
akan dipanggil ahli surga dari orang-orang yang saum, pintu khusus. Pintu apa itu namanya? Pintu royan tuh. Akan dipanggil. Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, bagaimana kalau orang itu semua amal solehnya dapat dia lakukan, maka dia mah dipanggilnya dunia min kuli abwabin, dia mah dipanggilnya ke semua pintu. Masya Allah. Jadi ada jalmi Bapak Ibu Saudara, karena kesalehannya semua pintu surga merindukannya. Dia yang manggil, kamu mah ahli sholat, kesini pintunya. Kata ahli sodako, kamu mah ahli sodako, kesini pintunya. Kata pintu saum, kamu mah ahli saum, kesini pintunya. Sampai semua pintu memanggilnya. Sebaliknya ada orang segala kejahatan dilakukan, dari mulai berbuat syirik, berbuat munafik, berbuat fasik, berzina, judi, membunuh, na'udzubillah, semua pintu neraka memanggilnya. Sampai dia bingung masuk neraka yang mana. Ayo soleh bingung masuk surga yang mana, pintunya yang mana? Na'udzubillah. Nah, ini semuanya mengajarkan pada kita ternyata sifat tabiat manusia tidak akan lepas untuk selalu berkumpul. Maka apabila kita tidak berkumpul dalam kebaikan, tidak berkumpul dengan orang-orang soleh, pasti kita akan berkumpul dan dibawa oleh orang-orang yang salah. Jika kita tidak berkumpul di dalam kelompok orang-orang yang berbuat sunnah, kita akan didorong dibawa oleh orang-orang berbuat bid'ah. Kalau kita tidak berkumpul dengan orang-orang berbuat taat, maka kita akan ditarik oleh orang-orang berbuat maksiat. Itulah sifat kehidupan manusia. Makanya kenapa di dalam ajaran Islam ada konsep dakwah. Dakwah teh hakikatnya mah ngajak untuk berkumpul bareng-bareng di jalan yang dia tempuh, baik itu jalan yang benar atau jalan yang salah. Maka orang-orang takwa berdakwahnya ke jalan kebaikan, orang-orang yang sesat berdakwah kepada kesesatan. Wallahu yad'ukum ilal jannah, Allah ngajak aranjeun asup ka surga, sedangkan syaiton yad'ukum ilal nar, setan mah ngajak anjeun ka pintu neraka tuh. Maka Bapak Ibu sadayana, kenapa kita dalam setiap berkumpul harus memilih ini jenis kumpulan yang mana? Ini teh kelompok yang mana? Kelompok yang mengajarkan kebaikan atau kelompok yang mengajarkan kesesatan? Maka dalam Al-Quran Allah memberikan kriteria. Nah, kriteria teh ciri-ciri, tanda-tanda mana kelompok nu ngajarkeun kana kasayan, mana kelompok mengajarkan kana kasesatan. Di dalam surah An-Nisa ada satu ayat. An-Nisa surah keberapa Ibu? Surah ke-4. Kenapa ada surah An-Nisa? Surah ibu-ibu. Karena pameget mata apal kita tegalureun surah Ar-Rijal. Daya surat pamegetnya ulah cemburu. Allah ngan diskriminasi. Maha uninga kumaha ngamuliakeun kaum ibu, ngamuliakeun kaum pameget ku carana anu maha bijaksana sesuai ilmunya. Dina surah An-Nisa 14 sadayana Allah muniakeun naon cirina hiji kelompok, hiji kumpulan, hiji riungan eta anu sae, anu leres, anu hak. Maka dawuhan Allah, la khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nutihi ajran 'azima. Nah, mangga engke dicek dina surah An-Nisa 14. La khairu katsirin min najwahum, firman Allah, tidak ada kebaikan dalam perkumpulan-perkumpulan manusia. Tidak ada kebaikan kelompok-kelompok manusia. Illa man amara bisadaqatin, kecuali
kecuali kalau di perkumpulan itu, di pertemuan itu yang diajarkannya adalah sedekah. Nah, hiji kumpulan mengajarkan sedekah. Ai sedekah teh tina kalimat saduqa yasduqu sidqon. Hatosna bener, jujur. Jadi tidak ada suatu perkumpulan yang baik dalam pandangan Allah angin jika di perkumpulan itu menanamkan, mengajarkan nilai-nilai sedekah, nilai kejujuran, kebenaran, sarang gemar bersedekah. Nah, apa sebabnya Bapak sekalian kita mengeluarkan harta, mengeluarkan rezeki disebut sedekah? Nah, kalimat asidku, bener, jujur. Saking benernya keimananna, keyakinanna ka Allah, maka dibuktikan dengan rela berkorban. Sedekah teh hiji wujud bentuk tina kebenaran, keyakinan, keimanan. Maka kelompok apapun firman Allah, kumpulan apapun, pertemuan apapun, maka tidak mengandung nilai kebaikan illa man amara bisadaqatin. Angin dina kumpulan eta ngajarkeun sedekah. Nah, maka setiap pertemuan, perkumpulan terus kalian itu harus mengambil nilai sedekah. Sedekah dalam Islam memiliki makna yang luas. Sedekah dengan ilmu mengajarkan kepada orang tidak tahu. Sedekah dengan lisan bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, itu sedekah. Bahkan dengan senyum saja kata Rasul itu sudah sedekah. Sok menggajar ayeuna sarenyum itu sedekah. Ngan ulah kieu tiap aya korotak amal lewat disenyumin we. Kantos disodakohin Ustaz. Da saur hadis Nabi ge kullu ma'rufin sedekah. Tiap kebajikan teh itu sedekah. Walau anta fa'ahoka biwajhin tolikin, walaupun engkau hanya berupa senyuman kepada saudaramu. Ketemu saudara disambut dengan wajah marah main, riang, gembira, senang kehadiran sahabat, saudara, ikhwah kita, itu sudah sedekah. Bukan hanya berupa pemberian materi. Bahkan kata Al-Quran, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uhal adha. Kata-kata yang baik dan permohonan maaf jauh lebih baik di sisi Allah daripada orang yang memberikan sedekah kekayaan tapi diikuti dengan caci maki itu. Maka dalam ajaran Islam konsep sedekah mencakup segala jenis kebaikan. Maka ketika kalimat sedekah disebut dalam makna yang umum itu mencakup sadayana. Tapi kalau sedekahnya dipisahkan berarti sedekah khusus, sedekah dengan harta. Sebab kata Al-Quran innamas shadaqatu lil fuqara. Nah, itu sedekah harta. Sesungguhnya sedekah-sedekah itu untuk para fakir miskin, kemudian amilin, kemudian ibnu sabi dan seterusnya. Innamas shadaqatu lil fuqara. Nah, maka kumpulan yang baik kata Al-Quran, kalau di kumpulan itu orang mengajarkan yang jujur, yang benar, mengajarkan bersedekah. Nah, sekarang ini bos sekalian, kejujuran, kebenaran itu adalah yang sangat mahal. Kekayaan yang paling mahal sekarang ini adalah kejujuran. Maka karena hilangnya kejujuran, hilang kepercayaan. Hilangnya kepercayaan, orang saling mencurigai, saling membenci. Mudahlah disulut api kebencian dan permusuhan. Suatu bangsa, suatu negeri kalau sudah disulut oleh api ketidakpercayaan, api
api kecemburuan, api kebencian mudah dipecah belah, bahkan bisa jadi kehancuran suatu negeri. Lihatlah sekalian di Nepal, karena rakyat sudah tidak percaya terhadap apa yang dikatakan para pemimpinnya, apa yang dilakukan oleh para pejabatnya. Akhirnya terjadilah distrust, ketidakpercayaan massal. Kalau sudah tidak percaya, maka mudah orang untuk diadu domba. Maka setiap kaum yang hilang kepercayaannya antara pemimpin dengan rakyatnya, itu pasti kehancuran. Maka ada satu kata-kata hikmah sekalian. Walaupun ini bukan kata-kata Rasul, tapi seorang pemimpin agama di luar Islam, Konghucu. Konghucu ini hidup sekitar 2500 tahun sebelum Masehi di Cina, Tiongkok. Para ahli sejarah berbeda pendapat apakah Konghucu termasuk nabi atau hanya seorang filsuf akhlak. Yang diajarkan itu tentang akhlak, tentang etika, yang kemudian jadi agama Konghucu. Padahal Konfusius itu, Konghucu itu nama orang. Jadi orang yang baik, memiliki akhlak yang baik, mengajarkan budi pekerti, itu nenek moyang bangsa Tiongkok. Pernah ditanya oleh muridnya, nah ini hikmah itu kata Imam Ghazali adalah kekayaan orang mukmin, dari manapun datangnya ambil. Nasihat itu dari manapun datangnya, walaupun bukan dari orang muslim, boleh kita ambil. Itu dalam Islam. Maka ini kata-kata hikmah dari Konghucu. Walaupun kita tidak tahu apakah dia nabi atau hanya filsuf atau bukan. Maka kata muridnya kepada Konghucu, wahai guru, apakah syarat sebuah bangsa, sebuah kaum itu kokoh, kuat dan jaya? Maka kata Konghucu ada 3. Apa yang 3 itu? 1 adalah sejahtera dan makmurnya rakyat. Nah, itu kata Konghucu. Kalau rakyat sejahtera dan makmur, maka negara akan kuat. Karena timbulnya berbagai macam kejahatan, pencurian, pencolengan, perampokan, karena banyaknya orang-orang yang tidak tercukupi kesejahteraannya, di samping tentu tidak terdidik akhlaknya. Yang kedua kata Konghucu apa? Itu adalah para tentaranya yang kuat. Jadi tentaranya kuat, rakyatnya sejahtera. Yang ketiga adalah pemimpin yang adil, terpercaya. Nah, ini memang mirip dalam Islam. Lalu kata si muridnya, apa yang paling penting dari 3 syarat itu? Maka kata Konghucu, kalau rakyat kurang sejahtera tapi pemimpin masih terpercaya, rakyat masih setia. Betul nggak? Kalau tentara tidak kuat tapi pemimpin masih ada terpercaya, tentara masih setia. Tapi kalau pemimpin sudah tidak terpercaya, walaupun rakyatnya sejahtera, tentaranya kuat, mereka akan mengkhianatinya. Masya Allah. Itu kata-kata mutiara. Dalam Islam lebih lagi daripada itu, sekalian. Kuatnya, tegaknya suatu negeri itu karena apa? Kejujuran para pedagang, kemudian ilmunya para ulama, adilnya para pemimpin. Dia hampir sama. Nah, maka prinsip yang pertama dalam ajaran Islam, kelompok manapun, kumpulan manapun yang diridhoi, dicintai Allah adalah man amara bisadaqatin. Kelompok mengajarkan jujur, mengajarkan benar, mengajarkan sedekah. Lalu yang kedua kata Al-Quran apa? Au ma'rufin, atau menyebarkan kebaikan, kema'rufan.
Ma'ruf lawannya mungkar. Maka dalam ajaran Islam, inti daripada dakwah itu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kenapa disebut ma'ruf dulu? Sebab untuk menghentikan kemungkaran orang butuh dulu alternatifnya, gantinya. Untuk menghilangkan kemungkaran kadang disebutkan ma'ruf. Supaya jalmi teu kumpul ngariung dinu salah, kudu loba kumpul ngariung dinu bener. Supaya orang tidak didakwahi oleh kesesatan, harus dikembangkan dakwah kebenaran, dakwah yang hak. Sebab tadi tidak mungkin kemungkaran hilang kalau yang ma'rufnya tersubur, tertumbuh, termakmur. Tidak mungkin orang akan berkumpul dalam yang ma'ruf kalau kumpulannya nggak ada. Yang menyebarnya adalah kemungkaran. Maka orang betah di dalam kebajikan karena ada lingkungannya. Orang jadi betah dalam kesesatan karena ada lingkungannya. Dan sesat di lamun sorangan mah cuan cieun teu betaheun. Karena itulah maka yang kedua, kumpulan yang diridhoi Allah, setiap kumpulan itu adalah al-ma'ruf. Amaru bi shadaqatin au ma'rufin. Yang ketiga adalah au islahin bainan nas. Kumpulan anu ngajarkeun islah, damai di antara manusia, jangan menimbulkan permusuhan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, dalam ajaran Islam itu sampai-sampai berdusta pun kalau untuk mendamaikan orang dibolehkan. Apa dusta yang dibolehkan dalam Islam? Maka di antara dusta yang dibolehkan kata Rasulullah dalam mengislahkan. Laisa bil kadhibi man yuslihu bainan nas. Kata Rasulullah, tidak termasuk orang yang berdusta orang yang tujuannya mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Jangan malah dikomporin Bapak sekalian, ke rumah berselisih dikomporan. Etamah namimah. Namimah itu adalah mengomporin orang yang sedang berselisih, diadu domba. Akhirnya jadi manusia, jadi robah, jadi domba. Maka ada istilah mengadu domba, namimah. Dalam Islam, kalau orang sedang berselisih, jangan jujur dikatakan oleh orang berselisih, karena orang berselisih itu pasti yang mengatakannya keburukan. Umpamanya sekalian, ada dua orang sedang berseteru, si A dan si B, kita jadi si C. Kita ini teman baik kedua-duanya, baik ke A, baik ke B. Datang ke si A, pasti ngomongin si B. Wah, si B ini kelakuan teh, disebabkan segala keburukan, segala kejelekan si B itu ke kita sebagai sahabatnya. Datang kita ke B, pasti B juga menjelekan si A. Gak bakal orang sedang berseteru muji-muji Buya, gak bakal ada. Maka ketika kita bertemu dengan si A, si A nanya, kamu kan kemarin ketemu dengan si B, apa yang dikatakan? Apa kita harus jujur? Jangan tuh, malah jujur di berseteru mah nggak boleh. Maka kita katakan ke si A, tadi saya ketemu si B, ya Allah, kata-katanya selalu menyejukkan, menyenangkan, tidak sedikit pun menggunjing kamu. Bahkan dia bertanya, apa kabarnya si A sekarang? Kayaknya dia rindu mau ketemu kamu. Masya Allah. Bohong tuh si C ini? Bohong. Dosa tuh? Ini pentingnya mengislahkan orang. Zaman sekarang makan sebaliknya ya Bu ya. Nuke berdamai jadi berantem gara-gara di komporan ku medsos taeta. Nama medsos teh media sosial. Dengan banyak media sosial sekarang ada Facebook geus teu usum pindah ke YouTube geus teu usum pindah ke Instagram, geus kurang usum oge pindah ke TikTok. Ayeuna mah malah bisa live TikTok Bu. Live TikTok tuh langsung TikTok dari yang sedang dilakukan, tidak perlu direkam, langsung
Kita sedang ngaji, sambil TikTok. Apa dampak positifnya? Orang bisa menyebarkan informasi cepat. Saat ini terjadi, disebarkan. Tapi bahayanya, dampak negatifnya, ini bisa mudah menyulut provokasi, menghasut orang dengan cepat. Ini bahaya. Nah sekarang ini Bapak sekalian yang harus kita waspada, generasi Gen Z, generasi anak-anak muda yang mungkin lahirnya tahu ya, usia sekarang mungkin 15 sampai 18 tahunan, 18 tahun ke bawah, generasi Z namanya. Yang mereka itu teu apaleun naon hihit teh, malah apaleun hihit, naon song-song teh, naon wawu, naon hawu, malah apaleun. Bahkan karena baju itu apa lu cik ai sambleh teh mana sambleh. Aya teh di dia Bu eta anak Gen Z coba taroskeun ka putra urang. Eta benerkeun sambleh nasi bener. Naon sambleh teh mah? Apaleun sambleh. Kok mau sebutkeun baheula emak-emak lamun rek dahar teh dihihidan heula. Naon mah hihit teh? Ai urang makan zaman kolonial, ari mah jangan milenial. Tuh Bapak Ibu, kakarek ti kakek, kacucu wae geus beda tebih pikiranana zamannya. Ya lamun urang teu mengantisipasi zaman bahaya. Dan dampak keburukan dari media sosial sekarang sangat mudah dijadikan alat memprovokasi, menghasut, cek bahasa agama menamimah, mengadu dombakan, sehingga informasi yang benar tidak sampai kepada orang lain dengan cara benar. Yang ada yang benar jadi salah. Komun salah mah didudulkeun kesalahan anak. Ini bahaya. Maka Bapak sekalian, banyak negara hancur karena tidak bisa mengontrol media sosial. Kalau kita pelajari dari ilmu teknologi komunikasi yang terjadi di Nepal, itu karena salah satunya gara-gara pemerintah menutup beberapa jaringan aplikasi, diprotes ke generasi muda, langsung disebarkan via TikTok, bergerak anak-anak muda, dijarahlah kementerian, sampai Perdana Menterinya dibakar rumahnya. Menteri Keuangannya diseret di kantornya, ditelanjangi, dipukuli, dilemparkan ke sungai. Ini kalau amuk masa sudah muncul. Dalam Islam memang kudu amar ma'ruf nahi munkar, tapi tidak boleh dengan cara yang merusak. Nah, ini yang keluar dari dalam Islam. Amar ma'ruf nahi munkar tetap harus dalam konteks Islam, memperbaiki, mendamaikan, bukan dalam konteks merusak. Contoh Bapak sekalian, di kita Indonesia ini sekarang sedang mengalami banyak kerusakan, betul, terutama ketimpangan ekonomi. Ini sangat berbahaya. Orang di saat banyak kesulitan, pajak naik melambung, terus segala dipajakan. Ayeuna mah tinggal naon udah dibacakan. Jigana tinggal naon sudah dipajakan teh. Terus itu ayat. Tapi di satu sisi, di satu pihak ada kalangan elit hidup bermewah-mewah. Islam teu ngalarang jalma hidup mewah asal dengan cara nu halal, terus dengan cara usaha, bisnis, bekerja, lalu dia kaya raya silakan. Tapi ketika kekayaannya itu dipamerkan ke orang lain di saat orang lain kesulitan, kelaparan, itu namanya nyolok mata buncelik. Cik nuker buncelik dicolok kumaha. Itu pasti. Keur-peureuh wae dicolok menyeri, komo keur buncelik. Ini yang terjadi. Kemarahan itu dipancing, lalu ada media sosial. Maka mahasiswa dan masyarakat demo bener, sedangkan media sosial di TikTok itu menyebar di kalangan anak-anak Gen Z. Maka nu demo mah balik, nu datang perusuh tuh gitu. Indonesia teh Bapak sadayana penduduknya 280 juta.
negara penduduk terbesar kalau tidak salah keempat di dunia. Tahun 2035 kalau mulus, Indonesia ini akan menjadi negara keempat terkuat di dunia. Bayangkan. Maka banyak bangsa-bangsa yang cemburu sekaligus khawatir kebangkitan. Nah, sebabnya Indonesia dikhawatirkan. Sebab bukan masalah penduduknya banyak, negerinya makmur, subur, tapi muslim, itu catatannya. Kalaulah bukan negeri muslim, nggak bakal ada Uni Eropa. Tapi karena kita ini negeri dengan kekayaan yang sangat subur makmur, penduduknya banyak dan muslim yang sangat kuat. Tidak ada sekalian suatu negeri muslim dengan keragaman budaya, suku, bahasa seperti Indonesia. Bahkan di Indonesia itu seluruh madhab dipakai, madhab Syafi'i, Hambali, Maliki. Bahkan tidak bermadhab juga di Indonesia. Di negara lain mah baru dua madhabnya yang dipakai, berantem terus. Di Indonesia paling berdiskusi, berdebat di media sosial, di majalah, di podium. Tidak ada sampai tawuran di jalan, insya Allah. Di negara lain mah bukan tawuran lagi, Bapak sekalian, karena beda madhab Hambali dan Hanafi bisa perang. Nah, ini kekayaan Indonesia. Maka banyak yang cemburu sekaligus takut kebangkitan Indonesia. Sebab bangkitnya Indonesia berarti bangkitnya Islam. Di saat negeri muslim yang lain sedang terpuruk semuanya dalam peperangan, konflik, krisis ekonomi, Indonesia sedang merangkak menuju baik. Dan para ulamanya di Indonesia walaupun berbeda-beda pendapat, madhab, tapi kompak dalam rangka menjaga umatnya, menghadapi berbagai macam gelombang ideologi komunisme, liberalisme, sekulerisme. Tapi sanes hartosna urang aman-aman wae. Ancaman ini besar, Bu. Nah, apa sebabnya besar? Sebab dari 280-an juta penduduk Indonesia, kurang lebih 245 jutanya muslim. Kalau dibulatkan 250 juta itu kurang, berarti sama dengan 1/4 miliar, Bu. Sama dengan berapa? 1/4 miliar. Sekarang muslim di dunia semuanya sekitar 2 miliar. Lamun urang saparapat, nah berarti urang teh berapa persennya? 12,5% dari 2 miliar. Maka kalau muslim Indonesia kuat, berarti 12,5% kita telah menyumbang kekuatan dunia Islam. Kalau muslim Indonesia pecah, berarti 12,5% penduduk muslim dunia pecah. Kalau 12,5% muslim Indonesia itu cerdas, pintar, maju, menguasai teknologi, berarti telah menyumbang kejayaan Islam 12,5%. Nah, itulah kenapa Indonesia menjadi perhatian dunia. Baik kapitalisme, sosialisme, komunisme, semuanya menanti kapan Indonesia bisa dihajar, kapan Indonesia bisa dihancurkan. Inilah yang kita harus pahami. Makanya kita di antara dua tantangan. Tantangan pertama, tantangan lokal kita, nasional kita, bagaimana mengawal, mengkoreksi amar ma'ruf kepada pemerintah, pemimpin negara, agar mereka harus adil, mereka harus menyejahterakan rakyat, harus bijaksana, harus berdasarkan pada nilai-nilai agama yang dipegang oleh penduduk Indonesia. Di satu sisi harus menjaga stabilitas, keamanan, supaya jangan masuk infiltrasi asing memecah belah negeri kita. Maka amar ma'ruf nahi munkar dalam Islam ada kaidah. Tidak boleh kita mencegah kemunkaran, menimbulkan kemunkaran yang lebih besar. Maka kaidahnya kata Imam Ibnu Taimiyah, idza kana, Masya Allah, inna inkarul munkar la yatarattabu alaihi munkarul aqdu minhu. Nah gitu.
ingkarul munkar, mencegah kemunkaran, la yatarattabu, tidak boleh menimbulkan al munkarul a'dhamu minhu, kemunkaran yang lebih besar dari itu. Nah, itu kaidahnya. Jadi terkait urang ayeuna mencegah jalma tukang mabok, dieureutkeun maboknya, cuma berubah profesi, tukang narok. Mana lebih bahaya, mabok jeung narok? Bahaya narok. Ieu mah jalma teh susah, dieureutkeun mabok narok gitu. Kumaha tuh? Keur we mendingan mabok, geus mabok mah dia ngajongkeng we es. Tiba dia teu mabok, lamun teu mabok teh tatarok eta mah jalma teh. Naon wae ditebas. Hewan ditebas, manusia ditebas. Maka Ibnu Taimiyah pernah ditanya, "Wahai Syekh, kami ini hidup di zaman dijajah oleh tentara Tatar, tentara Holagukan. Tentara Mongol ini menjajah negeri Muslim, menjajah Baghdad. Itu beratus-ratus tahun. Akhirnya mereka berubah jadi Muslim, menyebarkan Islam ke India, jadilah kekaisaran Mongol Islam. Mongol asalnya mereka teh Mongol teh penyembah animisme, dinamisme, terkenal bangsa yang sangat barbar, biadab, hidupnya di atas kuda. Kalau menyerbu ke suatu negeri, di bumi hanguskan. 1.800.000 penduduk Muslim di Baghdad 40 hari 40 malam dibantai. Alhamdulillah. Sehingga ulama di saat itu banyak berpendapat, ya Allah, barangkali inilah kiamat itu. Jadi laksana badai menyapu setiap negeri yang diserbu, dibantai. Sehingga para ahli tarikh seperti Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Asir mencatat kurang lebih 1.800.000 penduduk Muslim di di Khalifahan Abbasiyah, beberapa kota sekitar Baghdad, Kufah, ya, kemudian Irak. Mereka tidak henti-hentinya membantai penduduk, perpustakaan dibakar. Bahkan yang paling keji ini adalah khalifah terakhir Baghdad, itu dibunuhnya dengan cara yang mengerikan. Dia dan keluarganya diikat, digulung di karpet, dimasukkan ke dalam karpet, digulung, karpetnya digulung, dijejerkan di lapangan. Lalu nanti tentara Mongol ini semuanya naik kuda berbaris menginjak satu-satu karpet itu. Alhamdulillah. Ini kekejiannya tuh. Ketika mereka berkuasa, menguasai negeri Muslim, jadi negeri Muslim tapi dikuasainya kaum musyrik, kaum animis, dinamis itu berpuluh tahun. Maka kata para ulama di masa itu, wahai Syekh, kami hidup di zaman yang dijajah oleh tentara Mongol ini. Mereka sehari-harinya mabok terus, gapleh, mabok lancur. Tapi kalau kami cegah mereka mabuk, mereka membunuh. Maka kata Ibnu Taimiyah, biarin aja, suruh mabuk terus, biar dia berhenti membunuh. Nah, maka timbullah kaidah tadi, inna izalatal munkar la yatarattabu alaihi munkar a'dham minhu. Sesungguhnya mencegah kemunkaran tidak boleh menimbulkan kemunkaran yang lebih besar. Nah, seperti yang terjadi di kita, mencegah kemunkaran, orang pamer kekayaan harus, tapi kalau hartanya dijarah, leres. Entah ibu punya hartanya dijarah, dijarah teh dirampas, dirampok, dibakar, kayak gitu. Ini kalaupun mau dihukum itu oleh pengadilan, dirampas hartanya, dirampas asetnya, makanya harus berdasarkan hukum. Itulah yang diperjuangkan undang-undang perampasan aset hasil korupsi. Hari hasil usaha menyetek ini dirampas. Nah, inilah konsep amar ma'ruf dan islah dalam Islam, dalam konteks yang besar. Jadi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar tidak boleh menimbulkan pasar kerusakan.
tapi harus menimbulkan keislahan, kedamaian. Maka dalam Islam saking pentingnya islah, damai, tertib, rukun, itu berbohong pun dibenarkan. Kata Nabi, laisa bil kadhib man yuslihu bainan nas. Teu dosa bohongna oge jalma teu ngadamikeun si A jeung si B nu ikhtilaf. Nah, maka firman Allah, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Siapa orang yang sudah melakukan itu semua dengan niat karena Allah, kita kumpul ngariung dalam kebajikan, dalam amar ma'ruf, dalam sedekah, dalam islah karena Allah, fasaufa nu'tillahu ajran 'azima. Niscaya Allah akan memberi pahala yang besar. Ini Bapak Ibu sekalian menegaskan dalam Islam setiap orang pasti inginnya berkumpul, nyari teman, nyari jamaah, nyari kelompok. Maka lamun jami salah punya teman, salah nyari tempat berkumpul, salah nyari majelis ilmu, dia akan terlena dalam kelompok yang salah. Karena itu Bapak sekalian, di dalam beberapa ayat Allah menggambarkan di hari kiamat ada orang-orang yang sangat menyesal karena salah bergaul, salah berkumpul, salah gaduh terencangan. Dina surah Al-Furqan, ayat-ayat Al-Furqan itu surah ke-25. Mangga ke dipilari ayat kasabaraha bisi ujar bisi majarkeun ustaz naon teh ngakon-ngakon mengada-ada. Maka dawuhan Allah Subhanahu wa taala, yauma ya'adud dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani lawit tafattu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani an dzikri ba'da idja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Firman Allah, pada hari kiamat ada orang-orang yang menyesal sambil menggigit jari. Orang-orang yang zalim menyesal sambil menggigit jari. Apa yang mereka sesali? Salah pergaulan, salah nyari teman, salah nyari kelompok. Ya dzalimu ala yadayhi, mereka menggigit jarinya. Nah, gigit jari teh ngegel curug teh ngagambarkeun naon? Hanjakal, menyesal. Bari nyarios eta jalma zalim teh, ya laitani lawit tafattu ma'ar rasuli sabila. Duh Gusti, abdi teh hanjakal pisan nah baheula teh teu nuturkeun jalan Rasul. Jadi orang-orang yang menyesal pada hari kiamat itu, kenapa dulu ada kesempatan untuk berkumpul dengan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul, orang-orang yang mengajak kepada kebenaran, saya malah meninggalkannya. Lawit tafattu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Kenapa saya dahulu malah menjadikan si fulan jadi teman saya, malah saya menjadikan teman tukang gapleh, tukang museup mantul. Ini museup mana? Kagak mun museup nah teh balong batur. Nah, itu teh engin. Lamun museup sari mah engin, Pak. Aya itu usaha museup sari aya. Lamun museup teh hilap karena salat, malah ngahajanyeun kelompok museup supaya memang museup ngaji heula. Eta mah sae pisan. Engke wang bentuk komunitas museup syar'i namanya romantis, rombongan mancing gratis di Barung Ustaz. Ayat mah syar'i. Apakah kelompok museup bisa jadi sesat? Biasa. Engke baheula teh ya Allah hajakal baheula nuturkeun grup museup eta. Teu nuturkeun grup museup itu. Grup museup itu masuk aya ngajina waktu salat sarolat. Grup museup ieu mah terus we beurang penting 24 jam. Eta anu teu sareng mah.
bari ngusupna di balong batur mah komo atawa balong pemancingan anu make judi. Aya gimana ngusep nu make judi? Ada orang ngusep mancing berapapun dapatnya bayarnya 1 juta. Nah itu tidak boleh, itu sudah ngandung judi. Ayo ngusep sari mah diusep heula kayak kalau dapat ditimbang di kilo tak ada dibayar, itu mah sari kenging kita mampu nganu teu kenging penyik salau ngusep punyonyot mana dilepaskeun deui gitu. Ngarah teu mayar itu kenging. Jadi Bapak sadayana jami menyesal karena salah pergaulan, salah kelompok, maka Bapak sadayana insya Allah telah memilih pergaulan yang betul. Ini di PC Persis Ciparai insya Allah. Amin. Ciparai kan apa? Punten kamari mungkin terus acara Ciparai ngasih haji. Jadi paraosan Ciparai. Jadi PCPSI Ciparai kemarin latihan peragaan manasik haji itu di Pangalengan di Taman PCI punya Prof Dadan. Jadi para ustaz Semburi masih di PC Ciparai. Jadi kenapa kita harus banyak ngaji? Karena lamun jami teu kumpul ngariung dinu bener pasti kumpul ngariungna dinu teu bener. Jami mah kitu. Lamun teu wasiqal ladina taqau bakal wasiqal ladina kafaru. Lamun teu digiringna ka surga pasti digiringna ka neraka. Nauzubillah. Hidup mah pilihan. Maka Bapak Ibu sekalian kita harus memilih di mana tempat kita berkumpul, di mana tempat kita berjamaah, di mana kita tempat berjuang supaya urang teu ngegel curug di poe kiamat. Ya wailata laitani laulat takhut pulanan kholila. Duh Gusti hanjelu hanjakal baheula teh ngadon babaturan jeung si pulang. Ngadon kumpul jeung si anu. Coba lamun baheula teh kumpulna di PC Katapang. Insyaallah sadayana selamat dunia akhirat. Bapak Ibu sadayana sakitu sakieunya. Kumaha waktos da semburi kade sanes bade ngaos masuk seringnya. Nah, nu penting mah silaturahmi sareng Bapak sadayana sharing janten priyogina urang sadaya memperkuat diri dalam kelompok dakwah agar memperlemah orang berkumpul di dalam kesesatan. Sabab jami lamun teu betah dina kelompok anu taat bakal betah nanti dengan kelompok maksiat. Pilihan jami mah kitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparin ka urang sadayana taufik hidayah ka istiqomahan. Biasa tetap istiqomah bersatu padu berjamaah dalam gerakan dakwah PC Persatuan Islam Katapang. Amin ya rabbal alamin. Sakitu nu biasa kapihatur mugi jantan ilmu sareng manfaat bagi urang sadayana. Ahlul kalam Allahu yaqudu bi aidina ila ma fihi khairul Islam wal muslimin wa aqu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.